dengan Us Ambar di muatan pelajaran matematika di pembelajaran yang keempat. Dan ini merupakan pembelajaran yang terakhir di tema 3. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah penjumlahan dua bilangan dengan hasil maksimal 20 dengan cara yang mendatar. Itu yang pertama. Yang kedua, selain penjumlahan kita juga akan belajar pengurangan dengan hasil maksimal 20 dengan cara yang mendatar pula. Selain itu, dengan menyimak penjelasan nanti dari Ustazah, anak-anak mampu menganalisis, mengidentifikasi apa itu bilangan 0. Ya, kemudian yang terakhir nanti melalui latihan soal, anak-anak nanti mampu menyelesaikan soal cerita, baik itu yang melibatkan pengurangan ataupun penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Ingat, kalau mengerjakan soal cerita harus menggunakan kalimat matematika yang disingkat KM atau caranya, prosesnya, dan kalimat jadi atau yang disingkat jadi adalah kesimpulannya. Nah, sekarang kita masuk di materi penjumlahan. Di sini Us Ambar ada kumpulan benda, yaitu buku tulis. Sekarang kita akan menghitung jumlah buku tulis yang ada di sebelah kiri. Kira-kira berapa ya jumlahnya? Mari kita hitung bersama. Di sini anak-anak harus teliti saat menghitung. Oke, kita hitung bersama ya, Dek. Nah, kita hitung. 1, betul, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa, Dek, kumpulan buku yang ada di sebelah kiri? Ya, betul, 7. Nah, sekarang ditambah kumpulan buku yang ada di sebelah kanan. Berapa ya jumlahnya? Kita hitung bersama. 1, betul, 2, ya, 3, 4. Ada berapa, Dek? Nah, ada 4 buku. Nah, sekarang dari buku yang ada sebelah kiri dan sebelah kanan digabungkan. Maka berapa jumlah buku yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri? Total semua bukunya ada berapa? Mari kita hitung bersama-sama. Ya, 1, 2, betul, 3, ya, 4, 5, 6, 7, betul, 8, 9, 10, 11. Ada berapa, Dek? Iya, 11 buku. Itu nggih? Paham nggih? Nah, kuncinya di sini, Nak. Harus ingat hitung maju. Nah, Nana harus ingat menghitung bilangan maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Secara urut kuncinya di situ. Coba sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 1. 7 ditambah 3 berdiri di angka 7, majunya 3. Berarti setelah 7 berapa? Maju 3. Setelah 7, 8, 9, 10. Maka akan berakhir di angka 10. Berarti 7 ditambah 3 berapa jawabannya, Nak? Ya, betul, 10. Begitu nggih? Coba nomor 2. 8 ditambah 5 berdiri di angka 8, siapkan 5. Maka akan maju 8 akan maju 5 langkah. Maka setelah 8 maju 5 langkah. 9, 10, 11, 12, 13. Berarti di angka berapa, Nak? Ya, betul, 13. Begitu nggih. Nomor selanjutnya nomor 3. 9 ditambah 3 berdiri di angka 9, majunya berapa langkah? Betul, maju 3 langkah. Maka setelah 9 maju 3 langkah. 9, 10, 11, 12. Berapa hasilnya? Ya, 12. Nah, sekarang nomor 5.
9, 10, 11, 12, 13. Iya betul, 13. Nah, besok sudah tidak menggunakan jari, langsung hafal ya. Sekarang coba tidak menggunakan jari. Nomor 6 ya, mohon maaf, nomor 6, 9 ditambah 5. Ingat, berdiri di angka 9, majunya berapa? Oh, majunya 5. Berarti setelah 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maju 5 langkah. Jadi 9 ditambah 5 berapa hasilnya? Ya betul, 14. Nah, sekarang kita masuk ke soal cerita, nak. Penjumlahan yang dirubah dalam bentuk soal cerita. Kalau sudah masuk ke soal cerita, kuncinya anak-anak harus satu, membaca benar-benar memahami soal ceritanya. Jangan hanya dibaca di depannya saja dan pertanyaannya, tetapi benar-benar dibaca seluruhnya, dipahami maksud dari soal tersebut. Ya, yang kedua, lihat kata kuncinya. Ya, kalau penjumlahan tentunya kata kuncinya misalnya meletakkan lagi, atau diberi lagi, atau membeli lagi, kemudian berapa jumlahnya. Nah, itu adalah kata-kata kunci yang harus diperhatikan saat mengerjakan soal cerita. Jadi ingat ya, harus dibaca, nggak boleh nggak dibaca. Kemudian yang selanjutnya, ingat kalau mengerjakan soal cerita, KM, kalimat matematika juga harus dikerjakan. Kemudian KJ, kesimpulannya. Kemarin saat Us Ambar mengkoreksi atau mengoreksi BBD kalian, ada beberapa anak yang mengerjakan soal cerita, KM-KJ-nya tidak diperhatikan. Nah, itu tolong, harus diperhatikan dari sekarang. Nah, sekarang kita masuk di contoh soal nomor 1. Kita baca ya, nak ya, sambil berarti membaca. Di piring ada 6 potong pisang goreng. Ibu meletakkan lagi. Jadi sudah ada 6 pisang goreng, kemudian ibu meletakkan kembali pisang goreng sebanyak 7. Ingat, berarti kata kuncinya di meletakkan lagi atau meletakkan kembali. Kalau sudah ada 6, kemudian ibu meletakkan kembali, berarti bertambah atau berkurang pisang gorengnya? Ya, bagus, bertambah. Berarti kuncinya dijumlahkan ya. Kemudian di sini soalnya, berapa jumlah pisang goreng semuanya yang tadi diletakkan ibu di atas meja? Nah, sekarang jawab, ingat KM. Pertama-tama tadi ibu meletakkan berapa dulu yang ada di meja? Ada berapa meja dulu? Mohon maaf, ada berapa pisang goreng di atas meja? Ya betul, ada 6. Kemudian ibu datang, meletakkan lagi. Kata kuncinya meletakkan lagi. Berarti diapakan, nak? Ya betul, dijumlahkan. Berapa ibu meletakkan? 7. Ya. Nah, sekarang tinggal dihitung. Berdiri di angka 6 ditambah 7. Berdiri di angka 6, majunya 7. Setelah 6, 7, 8, 9, betul? 10, 11, 12, 13. Ada berapa pisang goreng yang ada di meja semua? Ya betul, 13. Nah, sekarang KJ, kalimat jadinya, kesimpulannya bagaimana? Nah, jadi jumlah. Nah, ini harus ditulis kembali. Ini anak-anak harus tulis kembali. Jumlah pisang goreng semuanya ada berapa, nak, tadi di KJ-nya? Ya betul, ada 13. 13 apa? 13 pisang goreng. Ini harus diperhatikan ya, nak ya. Kalau soal cerita KM-KJ-nya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengurangan. Yang namanya pengurangan itu berarti berkurang, bertambah sedikit, tidak lagi bertambah banyak. Nah, di sini Us Ambar mempunyai kumpulan roti.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jumlah kue seluruhnya ada 15. Maka Us Ambar tulis dulu semuanya. Jumlah kue semuanya ada berapa tadi? Ya betul, ada 15. Kemudian ada 3 kue yang dimakan. Ini Us Ambar simbolkan tanda silang. Sudah dimakan 3. Berarti berkurang apa bertambah? Ya betul, berkurang. Berapa ini yang disilang? 3. Betul. Nah, sekarang sisa kue tinggal berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3, betul. 4, 5, 6, 7, betul. 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 kue atau sisa kue yang belum dimakan. Bisa saja dengan menggunakan cara berdiri di angka 15, mundurnya berapa langkah? Ingat, mundurnya berapa langkah? Ya betul, 3. 15 mundur 3 langkah. 15, 14, 13, 12. Sama tidak? Sama. Nah, harus ingat ya kata kuncinya. Kalau pengurangan, anak-anak harus hafal hitung mundur. Itu kata kuncinya. Nah, sekarang Us Ambar punya soal cerita, nak. Nah, ibu mempunyai 8 biskuit. Kemudian biskuit tersebut diberikan adik. Diberikan. Berarti apa, nak? Kata kuncinya diberikan. Habis atau berkurang? Mohon maaf, habis atau masih banyak? Ya betul, habis Us berkurang. Karena tadi milik ibu 8, kemudian diberikan adik. Nah, kata kuncinya di sini. Diberikan adik berapa? 8 semuanya. Nah, ibu punya 8, diberikan adik 8. Berapa sisa biskuit ibu sekarang? Nah, jadi tadi mula-mula biskuit ibu berapa? 8. Berkurang karena diberikan adik berapa? 8. Nah, 8 dikurangi 8. Punya 8 diberikan 8. Punya ibu masih enggak? Enggak. Habis ya? Iya, berarti biskuitnya berapa sisanya? Betul, sisanya 0. Karena ibu sudah tidak punya lagi. Punya 8, dikasihkan adik semua 8. Habis ya biskuitnya ibu. Itu biskuitnya berarti 0. Berarti 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Maka kesimpulannya apa, nak? Maka kesimpulannya bilangan yang sama dikurangi dengan bilangan yang sama hasilnya 0. Tidak hanya 8 dikurangi 8. Misalnya 7 dikurang 7. 0. 10 dikurangi 10 Us Ambar? 0. 15 dikurangi 15? Berapa? Iya, tentunya 0. Itu ya kesimpulannya. Kemudian contoh soal yang kedua. Ingat, kalau soal cerita harus sabar. Dibaca dulu, jangan terburu-buru. Yuk kita baca. Bibi membeli 15 butir telur. Tanpa sengaja, telur tadi terjatuh, Dek, dan pecah 5. Pecah. Kata kuncinya di sini. Pecah berapa, nak? 5. Nah, sekarang berapa sisa telur ibu sekarang? Nah, kalau ada kata-kata sisa, itu berarti dikurangi. Kuncinya di situ ya, nak. Kalau ada kata-kata sisa, kemudian pecah, nah kemudian diberikan, itu
Betul, 15. Karena tersenggol dan jatuh, maka pecah. Kata kuncinya di sini, pecah. Maka ya dikurangi. Pecah berapa tadi, Nak? Iya, betul, pecah 5. Maka berapa sisa telur Bibi sekarang? Ingat, berdiri di angka 15, maka akan mundur. Mundur berapa langkah? Ya, betul, mundur 5 langkah. 15, betul, 14, 13, 12, 11, 10. Jadi sisa telur Bibi berapa tadi? Ya, betul, 10. Sekarang kita bikin KJ-nya, kesimpulannya. Nah, jadi ya sisa apa, Nak? Telur siapa tadi? Bibi. Ada. Tinggal berapa tadi sisanya? Ya, 10 telur. Begitu ya, Nak ya. Ingat, soal cerita harus teliti, dibaca betul, pahami betul, kemudian dikerjakan dengan menggunakan KMKJ. Nah, sekarang apa sih kesimpulan kita belajar hari ini? Nah, hari ini kita ada 5 hal yang penting yang harus anak-anak perhatikan. Yang pertama tadi anak-anak sudah melakukan penjumlahan dengan cara mendatar. Ingat, penjumlahan anak-anak harus hafal, hitung maju, menghitung bilangan secara maju. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu hitung maju. Nah, kemudian belajar tentang penjumlahan dalam bentuk soal cerita, KMKJ. Itu yang harus diperhatikan. Karena kemarin sampai melihat ada yang beberapa anak yang mengerjakan soal cerita tidak menggunakan KMKJ. Nah, sekarang harus dibiasakan. Kalau ada soal cerita, maka kalimat matematika dan kalimat jadi jangan dilupakan. Kemudian yang ketiga tentang pengurangan dengan cara mendatar pula. Nah, kalau penjumlahan tadi dihitung maju, maka pengurangan kebalikannya dihitung mundur, ya kan? Misalnya dari 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 dan seterusnya. Itu anak-anak harus hafal, harus ingat hitung maju dan hitung mundur. Kemudian tentang soal cerita dalam bentuk pengurangan. Ingat, KMKJ tidak boleh dilupakan. Dan yang terakhir, pengurangan dengan bilangan yang sama yang hasilnya adalah bilangan 0. Nah, sekarang siapkan buku PBD kalian. Yang tadi sudah anak-anak, tentunya sudah anak-anak siapkan sejak awal ya. Sekarang tugas kalian sekarang tugas kalian mengerjakan latihan di tugas mandiri dan latihan soalnya jangan lupa. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Astagfirullahaladzim. Kita akhiri pelajaran matematika dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.